Misalnya coba sebutkan contoh kebudayaan Indonesia. Batik. Batik bukan, itu kebudayaan Jawa. Jangan Sudirman lah yang persis itu dibangun dengan biaya dari Rusia. Kayaknya dulu Bung Karno sebelum jadi presiden cita-citanya jadi rider MotoGP nih. Kita ini punya anak muda itu sekitar 43 juta. Wow. Kurang Yang jomblo lebih. berapa ya Kang kalau boleh tahu? Itu membacakan teks proklamasi dalam kondisi demam, sedang sakit. Saya ngejelasin. Enggak, bukan. Ayo coba. Katanya ada. Sekarang atau tokoh sekarang yang benar-benar menggambarkan Bung Karno yang agak mirip-mirip gitu Kang Sur. Kita lanjut lagi. Ini foto keempat. Ih, Bung Karno keren banget. Ini Bung Karno emang spesialisnya dia pakai peci Ya. gitu ya, Kang Asep. Presiden Indonesia yang terang-terangan suka merokok adalah Bung Karno. Yang Wih. merokok di depan media, di depan para pejabat dunia, beliau merokok. Ini salah satu sifat Bung Karno yang Karno, bisa ya. saya contoh dengan gampang yang ini, versi Ya. rokoknya aja. Nah, ini sisanya enggak. Ini foto ini kurang lebih di 60-an, tahun 60-an. awal 60-an, Oke. akhir 50-an. Kenapa? Karena sudah menggunakan kacamata hitam. Oh emang kenapa? Gitu. Karena sebelum itu beliau nggak pakai Enggak kacamata pakai. hitam. Ini tapi editan nggak sih? Apa enggak bener? Enggak, ini benar. Jadi ini apa? saat beliau kunjungan ke Italia, Oh, gitu. beliau disambut dan diperdengarkan lagu-lagu barat. Nah, mungkin ya karena beliau ini kan salah satunya adalah mengkampanyekan menolak budaya luar. Karena Oke. beliau tidak ingin Indonesia yang baru berdiri itu kemudian tidak berjati diri. Oh oke. Bayangin aja konsep Indonesia itu baru dibikin ya sama beliau di tahun 45 kan. Sebenarnya istilah Indonesia sudah ada sejak 28 Oktober 1928 kan gitu. Disitulah bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia dan bahasa Indonesia dideklarasikan keberadaannya gitu. Nah, tapi tahun 45, 17 tahun kemudian baru diwujudkan dengan berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Nah, tapi sebagai orang Indonesia saat itu kita tentu belum bisa menjiwai. Jadi ibaratnya gini, saya tuh sering bilang ke teman-teman yang namanya kebudayaan Indonesia tuh nggak ada. Gitu, nggak ada. Aisyah, jadi kebudayaan Indonesia tuh nggak ada. Nah, kenapa? Yang ada itu adalah gini nih. Misalnya coba sebutkan contoh kebudayaan Indonesia. Batik. Batik bukan, itu kebudayaan Jawa. Oh, kok jadi Ya. salah. Oke. Apa dong? Alat musik Indonesia kebudayaan. Angklung. Ya, angklung Jawa Barat. Oh, tapi kan di dalam Indonesia, Kang. Nah, jadi yang disebut kebudayaan Indonesia, yang disebut bangsa Indonesia itu Adalah? tidak ada. Yang ada itu adalah bangsa Jawa, bangsa Sunda. Oh, oke. Nah, bangsa-bangsa inilah kemudian yang mengikrarkan diri membentuk yang namanya Imagine Community. Oke. Imajinasi tentang Indonesia. Jadi Indonesia itu ibarat piramida. Oke. Jadi kalau ada Indonesia di puncak piramida, nah yang menopang Indonesia itu ya budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak. Oh gitu. Ih. Makanya kebudayaan Indonesia itu nggak ada. Nah, disinilah Bung Karno menginginkan kita akan hancur nih, digempur sama budaya luar, budaya lagu-lagu asing, ngak-ngikok itu kan, yang lagu asing yang ngak-ngikok itu sebenarnya lagu yang nggak ngerti artinya sebenarnya. Zaman dulu belum ada Baby Shark soalnya, Kang. Ya. Sekarang Baby Sharknya koplo loh. Jadi sebenarnya Bung Karno itu dulu khawatir karena banyak tahun 50-an 60-an itu kita diserang dengan gempuran lagu-lagu kayak The Beatles, gitu ya, Elvis Presley, banyaklah penyanyi-penyanyi barat yang kemudian menghantam ya kita gitu, dan akhirnya kita ikut-ikutan, termasuk ada Kus Bersaudara ya, Kus Plus itu. Kus Plus, iya. Itu sempat dipenjara mereka tuh karena dia banyak nyanyiin lagu-lagu bergaya genrenya The Beatles gitu ya, dengan lagu cinta-cintaan gitu. Jadi cinta-cintaan menurut Bung Karno ya nggak ngedidik lah atau apa gitu, apalagi dengan gaya musiknya itu. Nah, Tapi pada masa itu doang kan, Kang? Maksudnya karena masa itu itu krusial baru merdeka ya, gitu termasuk ibaratnya. Benyamin juga sempat dikekang. Kalau nggak salah Benyamin juga sempat dipenjara karena Benyamin ikut-ikutan menyanyikan lagu-lagu ini gitu, lagu-lagu ngak-ngikok ini. Nah, jadi dari situlah Bung Karno menginginkan bahwa kita harus membentuk kebudayaan Indonesia dulu. Kita harus menciptakan
karya-karya Indonesia terlebih dahulu sebelum digempur sama budaya-budaya asing. Betul, tuh makanya dengerin koplo dan dangdut, the music of my country. Let's go. Kita masuk ke foto berikutnya. Kalau tepuk tangan dikencengin aja, nggak usah kayak gini-gini. Kenapa tepuk tangannya gini gitu? Pakai efek. Pakai efek. Oh iya boleh. Yang mana dulu nih Kang? Sama. Oh sama. Ini berdansa. Ini bukan berdansa, ini jaipong ya Kang? Ya, ini sebenarnya tari lenso ya. Bung Karno ini sangat orangnya musikalitasnya flamboyan. tinggi. Oh flamboyan. Flamboyan. Jadi beliau ini sangat nyentrik, sangat suka dansa, suka seni, suka menari gitu. Beliau juga kan menciptakan lagu kan, yang bersukaria gitu. Tahu lagunya nggak? Wah bukan angkatan saya. Mohon maaf. Nanti diputerin ya. Oh iya, pada tahu yang nonton. Jadi background aja, jadi background. Nah, Oh repot. Jadi ini sebenarnya foto saat Bung Karno menyambut kedatangan Nikita Khrushchev. Ya, pemimpin Uni Soviet. Dan saat itu memang kita punya kedekatan dengan Rusia. Jadi pembangunan di Indonesia termasuk GBK, ya, Patung Bundaran HI dan banyak gedung-gedung lain, termasuk Jalan Sudirman, ya, Jalan Mh Tamrin, Jalan Sudirman lah yang persis itu dibangun dengan biaya dari Rusia. Nah jadi sebenarnya Rusia ini banyak menyumbang, termasuk Rusia yang menyediakan senjata dan kapal perang untuk melawan Belanda saat kita mau mengambil Papua, pembebasan Papua Irian Barat. Nah, jadi sebenarnya disinilah Bung Karno ingin memperlihatkan dengan menyambut ini di Istana Tapak Siring di Bali. Oh di Bali. Makanya Indonesia sama Rusia sekarang tuh CS banget ibaratnya. CS banget. CS banget sampai karena sekarang. Memang dari dulu Rusia itu dianggap sebagai teman dekat, ya, saudara lama gitu ya, dekat banget. Dan yang ngedukung kita gitu ya, walaupun makanya kemudian kan karena kan Bung Karno dituduh komunis itu karena Bung Karno dekat dengan Rusia. Uni Soviet kan negara komunis. Gitu. Betul. Ini bule siapa Kang? Maaf. Nah, ada bule. Kayaknya ini saya nggak tahu apakah ini istrinya dari Nikita Khrushchev, saya lupa ya. Tapi karena memang sejarawan juga manusia ya. Iya. Saya asal aja nanya ada bule dikit, gitu. Ini bule siapa lagi di ya, tapi kayaknya ini istrinya Nikita Khrushchev, nanti kita cari. Live itu dari majalah ya Kang? Ntar kita cari deh. Dari live. Yo, keren. Oke, kita masuk ke foto ke-6. Oke, wih mantap. Ini doang fotonya berwarna dari tadi hitam putih mulu. ini sebenarnya udah pakai motor ini kayaknya dulu Bung Karno sebelum jadi presiden cita-citanya jadi rider MotoGP nih kayak. Oke, yang mau diangkat sebenarnya dari momen berikutnya adalah momen saat Bung Karno punya pidato yang berjudul Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah. Nah ini jas merah. Jadi jas merah ini merupakan pesan Bung Karno yang diharapkan para anak muda, para generasi muda dan juga generasi tua jangan melupakan sejarah. Gini, jadi ibarat rumah ya, ibarat rumah Indonesia itu kan ibarat rumah besar ya. Betul. Di dalamnya ada 37 kamar ini, ya. Ada 37 provinsi. Nah, jadi ada kamar Aceh, ada sampai kamar Papua. Terakhir saya ngitung provinsi 32 itu tahun berapa ya, Kang? Udah lama. Sekarang udah 37. Sekarang ya, karena baru berdiri Papua Tengah, Papua Selatan sama Papua Timur ya. Pokoknya ada 3. Papua Tengah, Papua Selatan, satu lagi Papua apa sih? Wah, kadang tahu bukan saya doang, dicek lagi. Nah, gue doang yang percaya. jadi Bung Karno tuh berpesan, bayangin aja kalau rumah besar yang dihuni oleh kita hari ini gitu ya. Sementara kita nggak paham lagi sejarah, ya bisa dibayangkan rumah besar itu akan dipretelin jendelanya, ya, gentengnya, tiangnya akan dijualin, maka rumah itu akan roboh. Gitu. Jadi Bung Karno berpesan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Agar apa? Agar kita tetap kokoh. Ya, tetap kokoh. Kita tahu bahwa negara ini diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa oleh para pendirinya. Setuju, keren. Jadi, dan yang satu hal yang paling penting adalah yang mendirikan negara ini bukan hanya orang Islam yang sambil perang pegang bambu runcing teriak Allahu Akbar gitu ya. Tapi ada juga orang Kristen. Betul. Ya, ada TB Simatupang Kristen ya. Ada Laksamana John Lee dari etnis Tionghoa.
ya, ada Franz Kasiepo dari Papua, ada Ade Sucipto Kristen. Jadi kita ini negara, ada bahkan pastor ya, Sugiya Pranata, Katolik beliau. Jadi negara ini didirikan oleh semua etnis, semua bangsa ya, semua umat beragama. Maka negara ini milik kita bersama ya. Benar. Tidak hanya milik orang Islam, yang memang betul pahlawan Islam banyak banget ya, karena kita orang Islam ini mayoritas gitu. Tetapi negara ini harus disadari, harus dipahami, didirikan oleh kita semuanya, oleh para pendiri bangsa. Yang nyusun Undang-Undang Dasar 45 salah satunya adalah Yap Chuan Bing, orang Tionghoa. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin Indonesia ini tetap ada di masa depan, kita harus mampu menjaga Sumpah Persatuan di atas segala perbedaan, yaitu Sumpah Pemuda, bersatu di atas berbagai perbedaan. Nah, ini penting. Itu makanya Jas Merah ini supaya kita nggak nanti besok-besok nih, lusa beberapa tahun ke depan, karena Aisyah dan teman-teman anak-anak muda nggak belajar sejarah, tiba-tiba ada yang bilang, woi Indonesia ini merdeka karena Tionghoa. Bener nggak sih gitu kan? Atau wah Indonesia ini merdeka karena ulama dan kiai saja gitu. Enggak, Indonesia ini semua, ada etnis Arab kan? Betul. Ada etnis Tionghoa gitu yang berjuang mendirikan negara. Indonesia merdeka karena Aisyah lah tiba, itu lebih salah lagi. Nggak mungkin, itu udah jelas, iya kan? Betul. Mantep nih, kita ke foto terakhir kita. Kalau gitu, nah ini dia, beri aku 10 pemuda. Kenapa mesti 10 Kang Asep? Kan bisa 11 biar jadi kayak pemain bola. Ya, sebenarnya ayo. Kuat ini nggak selesai di sini ya, ada quote sebelumnya. Jadi Bung Karno bilang, beri aku 1000 orang tua, maka akan ku cabut Semeru dari akarnya gitu. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncang dunia. Nah, dengan orang tua ya, sebenarnya Bung Karno itu yakin bahwa sesuatu akan terjadi cukup besar di negara ini. Tetapi justru dengan anak muda yang terjadi bukan hanya di Indonesia, kita akan mengguncang dunia. Nah, kekuatan anak muda inilah sebagai pemilik sah republik di masa depan ini memang menjadi tumpuan dan harapan. Betul. Apalagi sekarang kan maksudnya anak muda udah jauh lebih bisa mengakses sejarah, jauh lebih gampang dibanding zaman dulu, Kang. Betul. Kita harus ke perpustakaan. Sekarang kita tinggal scrolling ya, gitu ya. Makanya dari quote ini sebenarnya maknanya sangat besar ya, sangat mendalam. Jadi beri aku 10 pemuda ini sebenarnya dari sekian banyak anak muda hari ini ya, kurang lebih ada dari 277 ya penduduk, 270 juta penduduk Indonesia. Kita ini punya anak muda itu sekitar 43 juta. Wow. Yang jomblo berapa ya Kang kalau boleh tahu? Harus cek BPS ya. Ya. Nah, dari sekitar 40-an juta lah pemuda Indonesia. Nah, ini sangat penting ya gitu, karena bayangin aja tahun 2045 di usia RI ke 100 tahun nanti usia saya sudah 65 ya. Jadi di 45 nanti usia saya bakal 65. Ya, usia kamu berapa nanti? 2045. 2045 tambah 20 45. 45 tahun. Nah, saya 65 tahun ya. Masih muda lah, hitungannya tetap pemuda, ya, Kang. Amin gitu. Insya Allah jauh muda jadi, terus. Kita kan katanya akan ada bonus demografi nih gitu. Padahal hati-hati ya. Justru yang ada mungkin jadi beban demografi, bukan bonus. Kenapa? Karena kalau anak mudanya nggak mau baca, beban masyarakat sejarah. Coba bayangin, kalian jago matematika, kalian jago kimia, fisika, biologi. Dengan jago itu apa kalian belajar nasionalisme, cinta tanah air di pelajaran itu? Enggak. Jadi belajar nasionalisme itu hanya ada dari sejarah. Jadi kalian jago matematika, kalau nggak belajar sejarah, nasionalisme kalian bakal tergelincir. Bakal tergelincir juga. Akar kebangsaan kita akan rapuh, jadi Indonesia akan roboh. Makanya untuk bisa cinta tanah air, nggak ada jalan lain selain belajar sejarah dan budaya bangsa kita. Makanya Bung Karno bilang, jas merah ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Termasuk ini, beri aku 10 pemuda, sebenarnya kekuatannya itu ada di anak muda. Maka anak muda ya, jangan hanya belajar sejarah, jangan hanya mengambil nilai dari sejarah, tapi anak muda harus menciptakan sejarah. Wih, keren. Jago apapun boleh asal jangan jago kandang. Ya, jadi dengan beri aku 10 pemuda ini, harapannya di antara sekian ribu, sekian juta penduduk Indonesia masih adalah oase-oase anak-anak muda yang berpikir untuk bangsanya. Anak-anak muda yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya kalian mesti yakin egois. Ya.
kalau masa depan itu nggak akan lahir dari rebahan, ya. Masa depan itu lahir kalau kita hari ini perjuangkan. Kenapa? Karena hari ini itu kan berkat masa lalu. Bener sih. Berkat para pejuang kita, betul. Ya, berkat pahlawan kita. Aisyah hari ini ada bisa keren berkat orang tua, betul. Ya, berkat guru, betul, berkat Patimura, berkat perjuangan para pahlawannya. Betul. Kita hari ini bisa hidup nyaman, bisa hidup bener sejahtera juga sih. karena pahlawan. Nah, masa depan Indonesia maju seperti yang mimpinya Presiden kita Pak Jokowi, masa depan Indonesia yang keren di masa depan itu nggak mungkin lahir kalau kita hari ini nggak ngapa-ngapain. Betul. Hari ini kita harus berjuang, harus melakukan perjuangan. Salah satunya adalah berjuang melawan lupa. Oh iya. Ya, supaya negara ini bisa di depan ini tetap eksis. Ya nanti di depan oh ini Indonesia ya. Tahu karena nggak belajar sejarah jadi nggak tahu kan. Hati-hati ya, makanya BASP nih bikin podcast ini keren banget. Setuju. Pokoknya yang dari tadi aku udah dapat pelajarannya banyak banget dari Kang Asep. Ya. Kan Inul Daratista punya lagu namanya Masa Lalu Biarlah Masa Lalu Tidak Berlaku di Sejarah. Nah kalau cinta boleh jadi masa lalu, tapi kalau ini nggak bisa. Gini, harus belajar. Masa lalu itu kan ada istilahnya masa lalu biarlah berlalu, kita cari yang baru. Nah, itu tuh jadi dogma ya. Iya. Jadi dogma di masyarakat kita yang bikin ya udah kita salah persepsinya. Salah, gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang sejarah itu nggak ada gunanya, coba benturin kepala orang itu ke dinding sampai dia geger otak dan amnesia. Oh iya benar. Setelah itu apakah orang itu masih bernilai kalau nggak ada ingatan masa lalu di kepala? Oh iya bener Kang, tapi jangan gitu kekerasan Kang, takut. Jangan ke saya juga. Saat ini saya menjabat sebagai Dewan Pakar dari Komite Memori Kolektif Bangsa di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, tugas saya adalah mencari momen-momen penting dalam sejarah bangsa yang menjadi memori kolektif bangsa ini, supaya setiap anak muda paham bahwa kita punya memori kolektif dari bangsa ini, dari setiap daerah, setiap bangsa, dan itu menjadi memori kita bersama. Nah, itu yang harus kita pelajari dan harus kita termasuk proklamasi. Itu kan memori kolektif bangsa. Bayangin kalau di masa depan orang nggak inget lagi proklamasi, ya. Bayangin saya nggak inget lagi ijab kabul saya dengan istri saya. Mungkin saya udah jalan-jalan sama cewek lain. Waduh. Jadi sejarah itu yang mengikat kita. Betul. Sejarah yang mengikat kita dengan berbagai bangsa ini karena kita punya sejarah. Itu makanya Papua sebenarnya nggak akan ribut merdeka kalau teman-teman di Papua belajar sejarah yang benar. Kenapa? Teman-teman di Papua saya banyak mendapatkan informasi bahwa sejarah yang beredar itu adalah sejarah yang ada di jalanan. Nah, inilah yang kemudian teman-teman Papua mesti lihat, ya, bahwa kemerdekaan teman-teman Papua dari Belanda, penjajahan Belanda itu ada perjuangan dari namanya Frans Kasiepo, ya, orang Papua yang berjuang mengibarkan bendera merah putih pertama kali dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama, dan yang mengganti Papua menjadi Irian. Jadi dulu tuh namanya kan Papua gitu ya, tapi diganti sama si Frans Kasiepo itu jadi Irian. Irian itu ada singkatan, Ikut Republik Anti Nederland. Nah, jadi berkat Frans Kasiepo lah kemudian, dan pahlawan-pahlawan lain ya, ada banyak pahlawan Papua yang mungkin kalau gue sebutin pasti nggak ada yang tahu juga, gitu ya. Itulah Papua ini berdiri menjadi negara yang keren hari ini. Wih, keren. Aisyah senang banget. Kapan-kapan Kang kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Saya mulai sekarang daripada saya dipentokin ke tembok kepalanya, saya akan mulai baca. Ya, saya akan mulai membaca sejarah. Sampai ketemu Kang, kita ketemuan lagi nanti di episode selanjutnya dari BASP. Ya. Dah. Thank you.